Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yasirli alul uqdata min lisani ya qauli amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini Allah telah memberi kesempatan kita untuk hadir lagi di Room Umi. Makasih yang sudah baru bergabung. Sebelumnya kita awali dengan mengucap agar Allah ridho dengan kita dan kita ridho dengan Allah, itu sama-sama karena kita ramai ya di sini. Kita mengucap radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Dua kali lagi, radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadi wa nabi wa rasulah. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang keadaan manusia ketika di atas dunia. Ada yang public life, yaitu hubungan dia di media sosial ataupun di publik, di orang ramai. Itu. Yang kedua adalah private life antara hubungan dia dengan diri dia sendiri. Ya, ketika dia sendirian sama tidak ketika dia di public life. Dan ada lagi hubungan secret life. Secret life itu adalah rahasia hidup dia, aib dia kah, dosa dia kah, pahala dia kah. Maaf ya, tidak bisa bergabung kalau misalnya tausiahnya maaf ya, tidak bisa naik. Ya, hubungan secret life itu dosa dia, dialah yang tahu. Ya, kebaikan dia dialah yang tahu, tidak perlu diumbar-umbar. Ya, kesalahan dia yang tahu. Itu pernah kita belajar tentang public life. Orang yang paling best adalah orang yang paling baik ketika dia di public life sama seperti dia dengan private life dia. Ketika dia misalnya di public life dia lemah lembut ya, dia baik, dia ramah. Ketika dia sendiri pun dalam rumah dia baik dengan istri, baik dengan anak, baik dengan suami, berlemah lembut. Nah, yang terakhir kemarin kita belajar ketenangan dalam ujian, ketenangan dalam ujian atau ketenangan dalam kekecewaan. Ada dua emosi yang buat orang tidak tenang. Apa itu? Yaitu takut dan sedih. Mengapa orang itu sedih? Ya, mengapa orang itu takut? Karena dia tidak yakin dengan Allah. Mengapa orang takut? Mengapa orang sedih? Karena dia ragu akan keputusan Allah. Ada orang sedih, dia sulit move on dari masa lalunya. Ada orang takut, dia masih was-was dengan masa depannya. Maka itu agar kita menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa itu, maka kita yang pertama harus bertobat dan memaafkan. Kita lari dari masa lalu kita. Kenapa orang itu takut? Kenapa orang itu bersedih? Kenapa orang itu luka? Kenapa orang itu kecewa? Karena dia tidak pernah merasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Karena dia tidak pernah merasakan betapa Allah mencintainya. Ketika dia bangun malam, dia berlama-lama dengan Allah. Tapi kebanyakan orang ini sedih. Orang ini doanya panjang, khusyuk beribadah. Ketika Allah berikan masalah, dia barulah khusyuk berdoa sambil menangis. Ya, kalau dia sudah terdesak baru dia cari Allah. Tapi lebih bagus, ada orang ketika dia dapat ujian dia bukan mencari Allah, tapi dia mencari handphone untuk membuat status. Ya, membuat status di media sosial tentang kesedihannya, tentang kegalauannya, tentang masalahnya. Dia minta di publik tahu bahwa dia ada masalah, bahwa dia orang yang kuat, bahwa dia orang yang terzolimi, dia mau orang tahu. Tetapi ini adalah kalau AAG bilang orang yang sering menulis status galau, orang yang sering memposting tentang masa-masa kehidupannya di media sosial, kegalauannya, kerapuhannya, terus ketidakberdayaannya, kesabarannya, ini tanda orang tidak sabar. Ya, tanda orang tidak kuat. Dia menulis postingan dia kuat, ini dia tidak kuat. Ya, dan orang ini kebanyakan 80% tidak ada yang simpati dengan tulisan dia. Itu AAGI. 17% orang pura-pura simpati. 3% baru orang yang bisa simpati karena sama circle-nya dengan orang yang hobi menulis status seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa menyamakan antara public life dengan secret life dan private life? Maka kita belajar untuk menjadi jiwa yang tenang. Makasih yang sudah tap-tap layar Umi ya. Kita akan tenang kalau kita sudah memaafkan. Kita akan tenang kalau kita bersyukur. Kita akan tenang kalau kita yakin Allah muraqabah. Seperti Umi bilang kemarin, bagaimana supaya kita tenang menghadapi ujian musibah yang datang pada kita.
takdir yang Allah datangkan kepada kita. Kita yakin takdir itu memang untuk kita. Kita yakin Allah tidak pernah salah memberikan takdir itu untuk kita. Dan kita yakin takdir itu Allah beri atas kehendak Allah. Maka saat ini cintailah takdir kita. Memang harus kita cintai takdir kita. Karena memang itu untuk kita, bagian dari diri kita. Satu rumah tidak sama takdirnya. Satu tempat tidur kita dengan suami, dengan istri kita tidak sama takdir kita antara suami dengan istri kita. Walaupun kita punya 3 anak, sama-sama perempuan kah, sama-sama laki-laki, tidak sama takdir mereka. Nah, untuk supaya kita mencapai titik tenang, ya, titik ridho dan ikhlas, ketika Allah datangkan ujian, kita yakin itu datang daripada Allah, memang pantas Allah berikan ke kita. Karena kita adalah salah satu yang dipilih Allah, ya, untuk diberikan kemuliaan. Nah, kalau kita didatangkan takdir baik, kita bersyukur. Didatangkan takdir buruk pun kita bersyukur. Orang yang istiqomah, ya, makasih atas follow-nya ya, Suci Kalbu. Orang yang istiqomah, yang orang sudah yang diberikan Allah hidayah, ketika dia menghadapi takdir buruk, takdir bahagia, sama saja dia menyambutnya. Mengucap alhamdulillah ala kulli hal, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tetapi ketika orang fajir, orang tidak beriman, ketika diberikan Allah takdir nikmat, dia bersukaria, euforia. Ketika diberikan takdir buruk, takdir kesedihan, kekecewaan, dia menangis, mengeluh, merintih. Ke orang, ke sahabat, ke teman, ke media sosial lagi dia merintih. Supaya orang tahu dia sedang terzolimi. Supaya orang tahu dia ini sedang sakit hati. Supaya orang tahu dia sedang bersedih. Supaya orang tahu dia minta simpati orang, mengemis perhatian. Bisa jadi kode kepada orang yang ingin dia tuju. Nauzubillah, ya. Makasih Fardun, makasih juga di FB ya, Masya Allah. Padahal Umi ini tidak belajar lah ya, karena banyak sekali kredit. Makasih Fardun barakallah ya. Jadi orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang mudah memaafkan. Barakallah Mr. Fadlun ya. Mardun Fahri ya. Kita akan tenang jika kita tidak peduli dengan reaksi makhluk. Kita akan tenang jika kita tidak peduli responnya makhluk. Bebaskan diri kita dari penilaian makhluk, insya Allah akan tenang. Ada masalah. Umi adalah tipikal orang yang paling cuek, mau digibah orang silakan. Umi tidak peduli. Umi posting di Facebook Umi, ya, di TikTok Umi itu bahkan satu hari bisa 10 kali postingan di Facebook Umi. Umi tidak peduli mau ada yang like kah, mau ada yang love kah, mau ada yang komen, tidak peduli. Karena tujuan Umi pertama, kalau Umi share tentang agama, Umi hanya minta penilaian Allah. Yang kedua, kalau Umi share tentang Umi sedang nyanyi, sedang selawat kah, sedang nyanyi lagu-lagu sedih, galau, Umi untuk menghibur orang. Dan ketika Umi share tentang kelucuan, kegokilan, Umi untuk menghibur orang supaya orang terhibur, untuk mengejar pahala dari Allah. Mau orang suka, mau tidak, itu urusan mereka. Makanya untuk kita supaya tenang, kita jangan peduli reaksi makhluk. Jangan peduli respon orang, tidak guna, ya. Karena kita yakin yang kita lakukan pertama untuk meraih ridho Allah. Bagi seorang wanita untuk meraih ridho suami, ya. Terus penyakit fisik ini berawal dari penyakit hati. Bagaimana cara kita membebaskan untuk supaya tidak berpenyakit hati kita? Yaitu dengan selalu berzikir. Sehingga tidak ada sempat kata-kata kita ini, hati kita ini mempunyai penyakit. Bila kita terasa sedih atau sakit hati, benci, sombong, dan berpikir negatif, ya, ada orang itu sadar dia sombong. Ada orang itu sadar jika dia itu tidak jadi pembenci. Ada orang itu tidak sadar dia itu buruk akhlaknya. Ya, makasih Uncu ya. Dan jika dia sadar, dia bermuhasabah. Ada ini kebanyakan orang yang sombong, orang yang hatinya berpenyakit, dia tidak menyadari hatinya berpenyakit. Alah, lihat orang media sosial posting, alah, dia sakit hati, itu tanda hati dia berpenyakit. Dan harus kita ingat, penyakit hati yang level paling tinggi, melebihi kanker yang sudah stadium lanjut yang tidak bisa diobatkan, adalah penyakit hati yang tidak yakin dengan Allah, ragu terhadap keputusan Allah. Ya, makasih Leli Aceh, barakallah Aceh, Masya Allah, makasih ya. Nah, jika orang, Waalaikumsalam Rosida, jika orang ketika dia sadar bahwa dirinya terperangkap dalam kesombongan, ada kita kadang pergi arisan, atau ada terlebih omongan, balik kita merasa, oh tadi ada ngomong ini, omong itu, muhasabah, oh tadi aku agak sombong, astagfirullah, coba istighfar.
Nah, orang yang selalu tidak bisa tenang, orang yang selalu tidak yakin ketika ada masalah dia tidak tenang, diberi ujian dia sedih. Yang pertama, dia tidak pernah kembali kepada Allah. Dan dia tidak pernah mengenal Allah. Karena apa? Setiap jam 3 subuh, sepertiga malam, Allah ingin orang datang untuk mengakui kesalahannya. Allah ingin kita datang untuk berlama-lama dengan Allah, bersedih-sedih, membuka aib kita, curhat dengan Allah. Allah menunggu kita untuk bertobat ketika kita membuat dosa di siang hari. Allah nunggu kita bertobat di malam hari. Ketika kita membuat dosa malam hari, di waktu subuh kita bertobat. Ya, makasih Abdul Aziz, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah, ramai sekali room Umi. Umi senang sekali kalau sedang tausiah ramai ya. Terus masalah yang banyak terjadi ya, maka manusia yang pertama juga ketika sholat dia tidak mengingat Allah. Ketika sholat takbiratul ihram, ingat pertama Allahu Akbar. Ingat kerjaan ini, ingat ini, ingat itu. Itu yang membuat masalah terbesar. Bagaimana dapat dia khusyuk sholat? Bagaimana doa-doanya akan diijabah Allah? Sementara ketika sholat dia tidak mengingat Allah. Yang kedua, ketika wudhu dia tidak membenahkan wudhunya. Ada seorang wanita yang sering ini wudhunya yang tidak pas. Bagaimana dia minta doanya diijabah Allah? Makasih user yang follow Umi, makasih sudah membagikan Umi 53 ya. Makasih Abdul Aziz ya. Dan bagaimana dia minta diijabah doa sementara dari wudhu saja wanita kadang tidak memakai kancing ini. Ya, tidak memakai kancing. Ketika dia berada di kantor ataupun dia berada di mana saja, Waalaikumsalam, sokran aja, ini tidak sampai ke siku. Yang kedua, wanita yang memakai jilbab yang berlebih-lebihan sulit membuka jilbab. Ya, terus yang memakai makeup, yang memakai makeup tebal, eyeliner itu susah sah wudhunya. Karena tebalnya dempul bedaknya ataupun makeupnya membuat dia lupa menghapus makeupnya. Ya, jadi biasakan ketika makeup seorang perempuan silakan makeup, tetapi ketika mau wudhu lepaskan makeup dulu, baru berwudhu yang benar supaya doa diijabah Allah. Ini merasa doa khusyuk, bagaimana mau Allah ijabah? Wudhunya saja salah ya. Waalaikumsalam Hambali, makasih Hambali yang udah follow Umi ya. Berkal, assalamualaikum sayang 253. Ini namanya siapa ya sayang? User 953. Namanya nggak ada sayang. Kasih nama ya sayang ya. Makasih Susi Susanawati ya. Ya, yang kedua untuk melihat ya ciri manusia yang luar biasa, yang best, yang terbaik. Pertama mereka tenang. Mereka berjiwa mutmainnah. Makasih Hajah Suhaini ya. Dan yang kedua mereka rendah hati. Ya, rendah hati bukan berarti rendah diri, qanaah, tawadu, dan senantiasa memudahkan urusan orang. Dan mudah memaafkan orang. Ya, mudah memaafkan orang, mudah melupakan kejahatan orang dan mudah melupakan kebaikan dirinya. Makasih Hajah Suhaini, barakallah ya. Dan orang yang ciri-ciri orang rendah hati ketika kita berada di hadapannya berbicara face to face, dia melihat ke wajah kita. Dia melihat ke wajah kita, tapi kalau orang sombong ketika dia bicara dia main handphone. Oh iya ya, main lagi handphone. Oh iya, oh. Itu tanda orang yang sombong, ya. Ma'auzubillah ya. Kadang-kadang orang sombong ini dia tidak sadar dia sombong. Malah dia puas dengan kesombongannya. Makasih saya yang udah membagikan live Umi, barakallah ya. Orang yang dikatakan tidak sombong, orang dikatakan ridho, orang dikatakan baik, dan orang dikatakan best, orang dikatakan mutmainah, jika dia menerima ujian kebahagiaan, dia menyambut ujian kebahagiaan, sama dia menyambut ujian musibah. Ya, sama saja dia menyambutnya. Makanya untuk ini kita memang harus membersihkan hati kita. Kotornya hati ini harus terus kita bersihkan. Mungkin ketika bangun tidur kita bersih rumah, bersih tempat tidur, bersih halaman, bersih piring, bersih lantai. Itu bisa kita lakukan 1 hari sekali, ya. Tetapi kalau hati harus every time kita bersihkan. Apalagi kita pelaku pemegang media sosial. Melihat TikTok orang sakit hati, benci, jijik, melihat Facebook orang marah. Inilah yang harus kita bersihkan. Ya. Dan setiap ada masalah biasakan kita curhat dengan Allah dulu. Setiap ada masalah biasakan kita cari Allah dulu. Makasih ya yang di Facebook ya. Biasakan kita tidak curhat dengan yang lain selain Allah ya. Cari Allah dulu, curhat dengan Allah, buka aib kita, akui kesalahan kita. Masya Allah, makasih ya sudah follow Umi ya 781 ya. Dan biasakan tidak menulis postingan di media sosial tentang kegalauan kita.
Ya. Jika kita bahagia, senang diberi nikmat oleh Allah, insya Allah kita ketika diberi ujian pun kita senang. Orang yang terbiasa ketika diberi nikmat dia senang, ketika diberi ujian pun dia senang. Ya, karena itu datang daripada Allah. Terus jika ada masalah, dia mengambil wudhu, ngambil sajadah. Allah menunggu kita untuk mencari dia. Allah tidak punya keperluan dan kebutuhan dengan kita, tidak pernah ada. Ya, Allah tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan dengan kita, tapi kita mempunyai kebutuhan, mempunyai kepentingan dengan Allah. Makasih Imas Farmasi yang sudah follow Umi ya. Maka jika ada masalah cepat-cepat ambil wudhu. Berzikir, membaca doa, membaca selawat, membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa paling best. Mau melahirkan baca itu. Itu Umi kalau sudah melahirkan baca itu, lancar. Ada masalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu terus dibaca. Atau mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Makasih Bunda Syam ya. Jika ada masalah atau ujian, ingatlah yang pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar, astagfirullahalazim, bertobat. Oh ya Allah, Kau berikan lagi ujian ini ya Allah, mungkin ini ada masih dosaku yang belum Engkau maafkan, yang belum Engkau rontokkan, yang belum Engkau lunturkan ya Allah. Ingat, ketika tertusuk jarum, terjepit pintu, tersandung kaki, ya sakit ya. Ingat, oh ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mungkin inilah salah satu dosaku yang Engkau ingin ambil ya Allah. Seandainya gaibnya Allah itu bisa kita lihat, seandainya rontoknya dosa-dosa itu bisa kita ingin diberikan Allah ujian terus ya. Makanya bukan kita lari ke media sosial, ya sayang ya. Sebenarnya kebahagiaan yang kita rasakan, kita bisa membahagiakan orang lain dan kita bisa mendapatkan surga itu di dunia juga di akhirat kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita bisa menenangkan orang lain, apakah bisa orang yang tidak bahagia? Apakah bisa orang yang tidak tenang? Apakah bisa orang yang hatinya serabut menenangkan orang lain? Tidak bisa. Bisa tidak orang yang tidak tenang, yang penuh masalah hidupnya menenangkan orang lain? Tidak bisa. Bisa dia menenangkan orang lain kalau dia bisa menenangkan dirinya, kalau dia bisa mengendalikan dirinya, kalau dia bisa berdamai dengan takdirnya, insya Allah dia bisa menenangkan orang lain. Banyak orang menjadi ustazah, banyak orang menjadi orang-orang hebat, menjadi orang sukses karena dia bisa mengendalikan dirinya. Ya, mereka melalui ujian, melalui tangisan yang dia lewati dengan sabar. Akhirnya yang dia yang dulu lemah menjadi kuat, dia yang dulu penakut menjadi berani, dia yang dulu bodoh menjadi pintar, karena ujian yang Allah datangkan membuat Allah memuliakan dia, Allah tarik dia naik derajatnya lebih dari derajatnya yang dulu. Masya Allah ya, makasih banyak Hijrah Cinta Ika. Jadi untuk kita meraih kebahagiaan Allah, yang pertama kali yang kita lakukan ketika diberi ujian, kita bertobat ya. Assalamualaikum, makasih sudah follow Umi Jember. Makasih hadiahnya Hijrah Cinta, berkah love besarnya ya. Terus yang pertama adalah orang bahagia itu yaitu orang yang selalu menjaga segala hukum ya. Menjaga ketika waktu sholat tiba cepat-cepat sholat ya, menjaga puasanya, ditambah puasa sunat, sedekah ya, semua amalan baik dia lakukan. Dan orang yang mudah memaafkan orang, pertama dia sudah mendapatkan kunci surga. Ketika ada masalah, ada orang menyampaikan omongan ghibah, fitnah untuknya, dia cepat memaafkan, ini sudah dia dapat kunci surga ya. Yang lainnya adalah ketika orang itu akan mendapatkan kunci surga, menjadi jiwa yang mutmainah ataupun tenang dalam kesedihan ya, orang yang suka menebar kebaikan ya. Ketika digibah orang, biarkan saja orang menggibah, biarkan saja orang menghitnah, menghujat, dia tetap istiqomah, dia tetap menebar kebaikan, memberi kebaikan walaupun hanya sepotong ayat di media sosialnya, terus dia lepaskan kebaikan ataupun doa-doa, biar tidak ada yang nge-like ataupun yang komen ya. Dan dia konsisten mengeser kebaikan di media sosial ataupun di WhatsApp grupnya. Bukan yang dia share adalah yang berbau dosa jariah. Waalaikumsalam, amin Bunda Jember. Waalaikumsalam, makasih Raffi Rizky yang sudah follow Umi ya. Nah, orang ini konsisten. Umi bilang sudah 5 tahun, jalan 6 tahun nge-share nasihat, doa-doa itu di media sosial Umi, Facebook. Ada yang tidak di-like dulu sama sekali ya, ada yang komen, ada yang tidak, itu tidak peduli, karena kita bukan minta reaksi makhluk ataupun respon makhluk.
Kita minta respon dari Allah ya. Terus yang orang itu tenang ketika diberikan Allah ujian ya, dia selalu bersyukur ya dengan Allah dalam keadaan apapun. Seperti Umi bilang kemarin, orang yang tenang ketika diberi ujian, pertama dia tahu ini yang memberi ujian ada Allah. Yang kedua, dia tahu bahwa yang diberi ujian bukan hanya dia saja. Orang ada banyak di atas dunia ini tetap harus diuji, real kita duduk di dunia ini diuji. Ya, jadi maka itu dia membuat dia tenang dan dia bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Terus yang keempat, agar kita tenang diberikan Allah ujian, terus kita memperbaiki diri kita, muhasabah. Kebanyakan orang ketika diberi ujian, takdir buruk, dia menyalahkan orang. Dia tidak muhasabah dirinya, tidak memperbaiki dirinya. Kenapa ini terjadi? Kenapa bisa datang takdir seperti ini kepadaku? Dia tidak pernah mengaudit dirinya. Dia tidak pernah muhasabah. Dia merasa dia yang terzolimi. Dia merasa dia yang tersakiti. Dia merasa dia yang paling sedih saat itu. Tetapi ketika orang beriman, ketika diberikan Allah cobaan ataupun ujian, musibah, dia cepat-cepat bertobat. Yang kedua, dia audit diri, dia muhasabah. Oh, aku seperti ini, kenapa suamiku seperti ini? Oh, karena aku kurang perhatian, karena aku kurang mengurus makan minum suamiku juga pakai, karena aku terlalu cuek. Oh, mengapa anakku seperti ini? Karena aku terlalu sibuk dengan urusanku sehingga aku lupa untuk mengajar tunjuk ajar anakku. Oh, mengapa mertuaku seperti ini? Karena aku kurang dekat, karena aku gini-gini. Oh, mengapa tetanggaku karena aku memang egois. Harus kita muhasabah diri kita. Kenapa orang benci dengan kita? Oh, karena kelakuan kita, akhlak kita harus kita perbaiki. Ya. Terus kalau kita melihat keburukan itu datang dari orang, kita harus belajar supaya kita jangan seperti mereka. Bukan sibuk mencari berita makhluk. Orang-orang ini kebanyakan banyak mencari berita tentang artis, berita tentang dunia. Kadang lupa mencari berita tentang akhirat. Ya, selalu sibuk ya mengepost keburukan orang lain. Nauzubillah. Setiap kali kita sibuk mencari ilmu, ya, yang dulu kita tidak paham menjadi paham, ini tanda Allah telah memberi kita hidayah, ya. Mulailah kita saat ini memperbaiki diri. Ada postingan kita berbau nada dosa jari, hapus. Yang tidak penting-penting itu hapus saja. Yang membuat orang bergibah gara-gara postingan kita, hapus, ya. Jadi untuk apa kita sibuk, ya? Yang terakhir adalah istiqomah. Orang yang ketika diberikan Allah ujian, orang beriman diberikan Allah ujian, musibah, tidak pernah dia bergeser untuk lari selain dia mencari Allah. Istiqomah, konsisten dalam dia mengejar ridho Allah. Ya, misalnya ketika nge-share kebaikan terus dia share, serius kita seterusnya dia share kebaikan, tidak peduli ya mau dia dipuji orang atau tidak peduli. Terus terus setelah nge-share kebaikan ya, dia selalu konsisten untuk sholat malam. Ya, walaupun hanya 2 rakaat tutup witir, hanya konsisten mujahadah, paksa muhajadah dirinya, malam ini akan bangun, aku mau sholat witir. Aku sebelum tidur witir dulu. Setelah tidur aku membacakan doa 3 kul, aku memaafkan orang dan aku, ya Allah bangunkan aku agar aku terbangun sholat malam. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Tidak penting banyak kuantitas, tapi 2 rakaat tapi berkualitas. Ya. Orang-orang yang istiqomah ini dia menghabiskan hari-harinya dengan beramal soleh, ya, mencari ridho Allah. Dulu Umi paling tidak mau betah di rumah, paling tidak betah Umi di rumah. Bahkan di mobil Umi itu baju ganti Umi dari pagi 2 kali senam ganti baju lagi. Siang Umi di sini, sore Umi di sini, malam baru pulang. Sehingga rumah pun tidak Umi sapu. Waktu Umi masih sendiri ya. Ya, waktu Umi jadi single parent itu sudah Umi lakukan terbiasa. Bahkan untuk nyapu rumah pun 2 hari 3 hari sekali, ya. Karena apa? Itu Allah baru memberikan hati yang diberikan hidayah oleh Allah. Dan Umi sulit untuk merubah kebiasaan Umi itu. Waktu Umi sudah menikah ya, mendapatkan pasangan Umi sekarang ya, Umi sulit, takut Umi tidak. Tapi alhamdulillah ketika Umi bertemu dengan suami Umi langsung berubah. Umi yang dulu sebelum nikah berpesan jangan sampai dilarang untuk senam. Umi hobi senam, sedang senam yoga, zumba, apa namanya? Pokoknya segala senam lupa Umi, belly dance ya, semua Umi ikuti, zumba, dan itu Umi bisa redam
Ya, setelah Umi bertemu dengan pasangan Umi, bisa Umi tidak lagi senang, Umi duduk di rumah. Dan untuk pergi kegiatan organisasi segala macam itu sudah Umi kurangi. Sampai saat ini Umi lebih betah di rumah. Ya, ini yang Umi lakukan setiap hari. Setiap bangun tidur, mungkin Umi membersihkan rumah, ya, sholat, sekali berzikir, mengaji, sambil nyapu rumah, dengarkan ceramah, dengarkan kajian-kajian ilmu. Setelah itu Umi duduk di depan kamera berhadapan dengan kalian. Ini setelah ini mengantar anak Umi sekolah, ngantar anak Umi sekolah, pulang dari ngantar anak Umi sekolah, Umi belanja, terus Umi masak. Ya, setelah masak tadi Umi beres-beres rumah, mungkin mencuci, itulah terus Umi kerjakan. Ketika ada waktu senggang, Umi belajar. Kalau tidak ada sudah belajar, Umi bikin video TikTok. Umi bikin video TikTok, ada video TikTok yang tentang lagu-lagu galau, ada tentang cerita-cerita, itu yang sering sekarang Umi menikmati hal seperti itu. Sehingga untuk keluar rumah pun Umi malas. Ya, karena waktu Umi ini sempit, 24 jam yang Allah berikan, rasanya itu berkejar-kejaran waktu Umi. Ya, kadang Umi setelah Umi mau postingan TikTok, Umi lihat lagi, Umi tertawa lagi sendiri ya. Masya Allah ya. Jadi orang yang istiqomah adalah orang yang menghabiskan hari-harinya yang untuk beramal soleh dan mendekatkan diri dengan Allah, mencari ilmu, ya. Dan orang kalau kita melakukan hanya minta dicintai Allah, maka minta puja makhluk, maka tidak akan bertahan lama, ya. Kenapa kita merasa kecewa? Karena kita tidak bergantung pada Allah. Coba kalau kita bergantung hanya kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa karena kita sandaran hidup kita adalah Allahu Rabbi. Ya, sudah Umi bilang kemarin. Kalau kita bergantung pada bos, pada suami, bos pasti akan pindah jabatan ataupun bos akan ada rasa benci karena marah dengan kita. Begitu juga dengan suami. Ketika kita bergantung dengan suami, suami mungkin ada rasa berubah-ubah pikirannya ataupun hatinya bisa saja akan meninggal ya, atau meninggalkan kita ya. Dan yang harus kita lakukan selalu takut dosa-dosa kita belum dimaafkan Allah. Umi salah satunya orang yang tidak pede kalau amalan Umi diterima oleh Allah. Umi juga salah satu orang yang tidak pede kalau tobatan Umi terima Allah, maka terus kita bertobat. Harus kita bersifat tidak pede, ya, tidak yakin kalau amalan kita terima Allah agar kita semangat terus untuk beramal soleh. Dan harus yang kita lakukan sebelum kita mati memaafkan orang lain, ya. Jangan pernah menunda-nunda minta maaf dan memaafkan orang lain. Itu saja. Kenapa orang itu hatinya kotor? Kenapa orang itu hatinya gelap? Karena dia tidak yakin dengan Allah, karena Allah tidak memberi dia hidayah. Jadikan hidup kita ini bermakna untuk diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Allahumma sholli ala sayyidina. Iya, sombong itu juga dosa batil. Orang yang kaya, uangnya akan menjadikan dirinya menjadi siksa. Ya, kekayaan seseorang bisa membuat dia memperlambat hisab dan azab dia. Ya, uang bisa mampu memberi kita rumah, uang bisa mampu memberikan kita mobil, handphone bagus ya, tetapi uang tidak bisa memberikan ketenangan kita. Ya, tidak bisa uang memberikan ketenangan, tidak bisa memberi tidur nyenyak kita. Banyak orang yang banyak uang tidak tidur nyenyak, ya. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam bundaku juga Asrul Guci, waalaikumsalam ya, selalu cinta damai. Makasih Asrul Guci dari Papua nggak ini kalau nggak salah, ya. Makanya dengan kekayaan jabatan tidak bisa membeli tidur nyenyak orang, ketenangan orang tidak bisa dibeli, hidayah juga tidak bisa dibeli, nyawa juga tidak bisa dibeli. Apa yang tidak bisa dibeli dari dunia? Ketenangan, jiwa mutmainah, hidayah, dan nyawa tidak bisa dibeli, ya. Untuk itu, supaya kita tidak sombong, harus mampu kita melihat orang lebih baik dari kita. Hari ini, saat ini, ya, ataupun benar Papua Kota Tambang. Oke ya, makasih Asruci. Hari ini, saat ini kita harus bisa belajar untuk melihat orang lebih baik dari kita, lebih soleh dan soleh dari kita, supaya kita tidak sombong. Begitu juga dengan Umi, makasih Sinta Kulsum, waalaikumsalam sayang ya. Begitu juga dengan Umi. Umi duduk di sini bukan berarti ini Umi lebih soleha, lebih hebat, lebih pintar, tidak, ya. Karena Umi yakin yang ada di room ini pun banyak yang pintar. Karena Umi tahu yang ada di yang menonton live Umi yang di Facebook ataupun di TikTok banyak orang hebat, ya, banyak orang yang soleh dan solehah. Tetapi bedanya Umi diberikan Allah kesempatan ya untuk digerakkan hati Umi untuk lebih
berani duduk di depan kamera, ya. Dan Allah memberikan Umi suatu kelebihan dengan daya ingat Umi yang diberikan kekuatan oleh Allah. Saat ini Umi diberikan Allah kesehatan, itu karena Allah. Saat ini Umi bisa berbicara tanpa melihat belajar pun, itu karena Allah. Semua ini datang daripada Allah, semua berkah dari Allah, bukan karena kehebatan Umi, bukan. Umi tidak terlahir dari bangku pesantren, Umi tidak terlahir dari sekolah-sekolah agama. Tetapi yang membuat Umi duduk di sini pertama karena Allah, yang kedua karena didikan orang tua Umi dari kecil. Dari kecil orang tua perempuan Umi selalu memberikan Umi wejangan, memberikan Umi nasihat tentang alam barzah, yaumil kiamah, padang mahsyar, neraka, surga, itu selalu ditanamkan. Sehingga ketika Umi sudah setua ini, Umi ingat semua omongan almarhum ibu Umi. Ya, tentang kisah-kisah Nabi ini, Nabi itu sudah didengarkan di telinga Umi dari kecil, diulang, sehingga ketika Umi duduk di sini, Umi sudah tidak perlu lagi belajar, ya. Karena selalu ditanamkan oleh didikan orang tua Umi dengan akhlak yang baik tadi. Makasih Solihan, makasih juga sama Hudi yang dapur Umi, ya. Nah, tidak ada orang yang bisa menilai surga dan neraka orang. Tidak ada jaminan orang itu ahli ibadah masuk surga. Tidak bisa kita jamin orang yang ahli maksiat itu masuk neraka. Neraka dan surga itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Makanya kita, walaupun kita ini ahli ibadah, jangan merasa kita ahli surga. Jangan kita menunjuk orang yang dulu kelam masa lalunya, ya, dia ahli neraka, belum tentu. Bisa jadi dia menjadi ahli surga. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membunuh anaknya sendiri, merampok, ya, preman kalau di zaman jahiliyah, tetapi Allah memberikan dia keridoan, Allah memberikan dia kemuliaan, Allah sandingkan dia di sisi makam Rasulullah Habibi Muhammad, Masya Allah, ya. Jadi jangan, ya. Salah satu ahli surga yang dapat memberi syafaat kita, banyak-banyak berteman dengan orang soleh dan soleha, ya. Jangan menunda-nunda pertemanan, baik di media sosial ataupun secara langsung. Cari follow orang-orang yang memberi nasihat. Waalaikumsalam. Cari follow orang yang TikTok ataupun di media sosial yang selalu menebarkan. Cari supaya kita belajar dari mereka. Kalau kita melihat postingan orang yang bernada ghibah, orang yang membenci, kita belajar bersyukur kita tidak seperti mereka. Masya Allah. Makasih Teh Dewi, makasih, Masya Allah, berkah, ya. Yang sudah follow Umi ucapkan mau rezeki sehat badan, yang tap layar juga rezeki sehat badan, mau rezeki masuk surga. Begitu juga yang membagikan lem, yang mendoakan Umi juga, Masya Allah, yang menyapa Umi juga semuanya, ya. Nah, maka dari itu sifat yang harus kita hindari adalah ujub dan sombong, karena perilaku ini sangat dibenci Allah dan sangat disukai iblis. Maka selalu kita belajar tentang tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita setiap hari. Waalaikumsalam, aman, ya. Minta jauhkan dari hati yang kotor, minta jauhkan dari orang-orang yang toxic people, minta jauhkan dari orang-orang yang membawa kita ke mudaratan, minta jauhkan dari orang-orang yang membawa kita aurah negatif, minta jauhkan dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif tentang orang lain, ya. Makasih Hari Mariani, ya. Karena kita berdoa juga dengan Allah. Kadang kita berteman dengan seseorang, kadang Allah memberikan kita suatu sentilan, kita yang tidak mau lagi berteman karena Allah ingin menyelamatkan kita. Dan kalau orang tidak mau berteman kita, itu mungkin salah satu jalan Allah untuk menyelamatkan kita. Jangan kita paksa orang untuk, ya, berbuat baik dengan kita. Jangan kita merasa pede dan yakin di hidup kita tidak ada pembenci, pasti ada. Biarkan saja, ya. Biarkan saja orang membenci kita, biarkan saja orang tidak suka kita, itu hak mereka. Yang jelas kita tetap menjaga akhlak kita tetap menjadi manusia yang dirahmati dan ridho Allah. Kita tetap minta doa dengan Allah. Yang pertama, ya Allah biha husnul khotimah. Ya, minta kita mati husnul khotimah. Yang kedua, minta kita surga dengan Allah. Ya, dan doa kita yang terakhir adalah muqallibal qulub sabil qalbi ala dini, ya. Amin. Makasih Uncu yang selalu mendoakan Umi. Assalamualaikum Sri Wahyuni. Oke? Iya, jangan ragu dengan keputusan Allah, yakin, ya. Iya. Karena orang yang berpenyakit ini apa? Fa'azadahumullahu maradah. Dalam hatinya ada rad, ya, ada penyakit. Kita minta jauhkan dari orang-orang yang selalu mempunyai penyakit hati. Ya sayang, ya. Oke?
Umi, jenis-jenis penyakit hati itu banyak. Yang penyakit hati paling tinggi adalah ragu dengan keputusan Allah, itu yang paling tinggi. Kepalanya. Ya, riya, hasad, dengki, takabur, ujub, sombong. Ya, itu juga. Ghibah, bergunjing, itu penyakit hati. Ya sayang ya. Ya, yang tidak mudah memaafkan itu penyakit hati yang paling parah. Ya, orang yang tidak memaafkan orang lain ini tidak bisa masuk surga Allah. Allahu Akbar. Tidak bisa bertemu dengan Allah, ya. Makasih Muslim Taylor yang sudah follow Umi, ya. Jadi orang yang tidak diberikan Allah hidayah, dia merasa dirinya paling baik, tidak mudah menerima nasihat, merasa dirinya paling bagus, merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling tersakiti, merasa dirinya paling benar, pintar menulis status saja tetapi tidak dia lakukan secara real kehidupan sehari-hari dia. Pintar dia memposting kata-kata indah, tetapi dalam keadaan hari-hari dia public life dia tidak sama dengan secret life dia. Public life dia tidak sama dengan private life dia. Ya. Waalaikumsalam. Makasih barokah juga untuk godoa, gada ya. Ya. Dan orang ini juga kadang-kadang putus asa dalam kesendiriannya. Tidak pernah bahagia orang yang tidak memaafkan orang lain, merasa diri paling benar, merasa diri paling tersakiti. Tidak pernah dia merasa bahagia. Ragu terhadap Allah, marah dengan orang, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dengannya, rasa cemas, rasa dendam, putus asa kepada hidupnya juga terhadap Allah, ya. Ini orang ini sulit untuk bahagia. Di atas dunia diberikan Allah, ya, kemiskinan akhlak, di atas dunia diberikan Allah tidak bahagia, apalagi di akhirat. A'udzubillah min zalik, ya. Tapi kalau kita orang yang merasa dirinya ini benar, dia ragu terhadap Allah, dia cemas dengan masa depan, putus asa kepada Allah, menyerah kadang-kadang, ya. Kadang-kadang menyerah, kadang-kadang tidak labil, zuhur zakwah namanya. Mengeluh, ya. Dan kalau kita diberikan Allah ujian, sudah Umi bilang, kita mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak orang yang selalu ragu dengan Allah, banyak. Maka akan bertambah keluhannya. Waalaikumsalam. Semakin sedikit dia yakin kepada Allah, semakin jauh dia dari Allah. Coba kita ganti setiap keluhan itu dengan doa. Sudah berapa banyak doa yang kita ijabah, ya? Hanya kemurahan hati Allah yang bisa kita bertemu lagi, ya, di room ini, dan kemurahan hati Allah yang bisa membuat kita dekat dengan orang-orang baik. Waalaikumsalam Aniku Sumayani, ya. Iya, benar sekali. Jadi jika ada orang yang menderita, pasti mereka kurang bersyukur. Mereka kurang yakin dengan Allah. Itulah membuat hidup dia mereka. Ya, karena kalau kita sadari di dalam ujian, dalam musibah, pasti ada kebaikan yang Allah berikan. Pasti ada kebaikan yang Allah selipkan. Benar sekali. Allah tidak akan menguji orang yang beriman selain karena Allah ingin memberi dia kemuliaan. Dan kita yakin seyakin-yakinnya, Waalaikumsalam Yanti, bahwa bukan kita saja yang diuji. Banyak orang yang diuji tetapi mereka bersabar. Kenapa ketika kita diuji kita menjadi labil, merungut, mengeluh dengan Allah, ya, marah dengan orang? Ini tanda kurangnya kita yakin dengan Allah. Kalau kita yakin setiap daun yang bergerak, ranting yang bergerak, daun yang jatuh itu atas izin Allah, ya. Setiap jantung yang berdetak, napas yang kita tarik, ya, ada kebaikan yang Allah berikan. Allah menguji orang-orang yang beriman selain karena Allah ingin dekat dan Allah ingin memuliakan. Ya, hidup ini memang ujian. Kita orang beriman, hidup ini adalah penjara untuk orang beriman. Bagi kita ridho dengan keputusan Allah, bagi kita ridho dengan ujian musibah Allah, maka kita akan meragu manisnya iman tadi. Buah dari ridho kita, buah dari kesabaran kita, Allah beri kita surga. Masya Allah, kenapa kita menolak takdir Allah? Buah dari ridho, buah dari keikhlasan, buah dari kesabaran, Allah memberi pintu surga, dibukakan untuk ahli surga yang sabar, ahli surga yang bisa menahan amarah, ahli surga yang memaafkan orang. Itu di surah Al-Imran ditulis, betul-betul ditulis 134. Makasih Haja Norma yang sudah memberikan gift Umi, ya. Memang hidup ini ujian, kuncinya adalah kita sabar. Gunakan dua sayap. Apa sayap yang selalu bilang? Sayap sabar dan sayap syukur. Kita belajar menjadi ahli syukur, kita belajar menjadi ahli sabar, supaya Allah beri kita sebuah kebaikan. Yang lainnya adalah selain bersyukur ada ikhlas. Kebaikan apapun yang kita lakukan, ataupun takdir apapun yang kita terima, kita jalani dengan ikhlas, insya Allah kita akan bahagia.
Karena orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho akan merengkuh manisnya buah kesabaran mereka dengan akan bertemu Allah, ya, mendapat surga Allah. Ya, orang-orang yang tidak ikhlas pasti kecewa, jengkel, sakit hati. Mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ya, maka semakin ikhlas kita, semakinlah kita bahagia. Semakin ridho kita, semakinlah kita lapang hati kita. Begitu juga sebaliknya, semakin kita tidak ikhlas, semakin kita tidak ridho, semakin sempitlah, semakin lelahlah hidup kita. Ya, semakin putus asalah kita, semakin ragulah kita dengan Allah, akhirnya kita menyerah. Makanya banyak orang sampai bunuh diri karena dia ragu dengan Allah. Ya, iya. Yang lainnya, kalau kita berbuat dosa, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang ketika berbuat dosa mencari Allah. Cepat-cepat bertobat. Karena kalau kita ingin semua di dalam hidup ini semua ingin bahagia. Makasih Rosnita yang sudah membagikan live bumi ya. Tapi kebahagiaan adalah keinginan dan kebutuhan semua orang, kita sudah tahu. Ya, banyak sekali orang yang ingin pergi bahagia berliburan, balik dari liburan sakit lagi hatinya, banyak biasanya. Ya, karena sedih dan bahagia itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Sedih harus berjalan dengan rojak kalau kita mau yakin, itu harapan kita akan masuk surga, harapan kita akan bahagia. Dan ingatkan selalu diri kita bahwa hidup di dunia ini bukannya surga, ya. Jangan harapkan kita ini dapat kebahagiaan murni, di atasnya kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita berada di surga Allah. Oke, sampai sini boleh? Ya, jangan sekali-sekali kita banyak pikiran membuat diri kita stres. Ya, wanita yang banyak stres ini, ya. Sebab apa? Ingin disayangi, ingin dimengerti, ingin dicintai, ingin diperhatikan, selalu ingin dan di. Ya. Ya, karena tidak bisa menghandle hawa nafsu dan emosinya, menyebabkan orang-orang stres. Ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin disayangi, ingin dicintai. Dan yang kedua, orang stres itu kita udah belajar kemarin, selalu kepo, ingin tahu urusan orang, ya, ingin tahu tentang artis, ingin tahu, kepo dengan urusan orang. Sementara surah Al-Imran, Allah menyuruh kita bergegas-gegas menuju surga. Kadang-kadang kita yang menghentikan karena ingin melihat orang, karena ingin berpaling melihat orang, ya, membelokkan pikiran kita menjadi pikiran negatif, ya. Ingin tahu cerita dunia, lupa cerita akhirat, ya. Banyak sekali ya orang yang menyebabkan stres itu apa? Tekanan batin, ya. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dia tidak lari kepada Allah, ya. Patah hati, putus cinta, masalah keuangan, usaha bangkrut, banyak orang stres, ya. Yang membuat orang stres karena banyak bergantung dengan habuan makhluk. Membuat orang stres itu apa? Karena memperhitungkan reaksi makhluk. Orang stres itu karena apa? Karena selalu ingin mengubah orang segera mungkin. Tidak bisa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati anakku, jadikanlah mereka orang-orang yang dipilih menjadi ahli surga. Itu doa kita. Tetapi izinnya atas izin Allah, tidak bisa kita macam membolak telapak tangan. Ketika berdoa langsung ijabah. Ya Allah, berikan aku rezeki besok. Tidak bisa, melalui proses. Orang yang sudah di titik mutmainah ini mempunyai proses panjang juga untuk dia mengendalikan dirinya. Makasih Dimas yang dapur Umi, ya. Benar, pengendalian diri itu yang sudah Umi bilang adalah mujahadah. Adalah kesungguhan hati kita untuk berjuang melawan ego nafsu kita yang bersemayam di dalam dada kita. Maka selalu kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika hamazati sayatin, Allahumma inni a'udzubika ahyadurun, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tinggal 10 menit lagi karena Umi akan Zeguliang. Oke, Zeguliang mau bertanya. Umi coba nih nurulnya. Ya, jadi Allah beri kita nikmat sebelum kita meminta. Ya, ada nikmat yang Allah berikan sebelum kita minta. Allah berikan kita nikmat dilahirkan dari seorang ibu yang soleh dan soleha. Itu belum kita minta. Allah memberikan kita wajah cantik, wajah tampan. Kita tidak pernah meminta. Allah langsung berikan. Ya, maka cepat-cepat kita mengucap Alhamdulillah. Ya, benar sekali. Oke. Selesai tausiah kita untuk pembersihan hati ini, mutmainah dalam kekecewaan judulnya, ketenangan dalam kekecewaan. Setiap orang pasti punya kecewa loh. Umi pun juga pernah kecewa, ya.
pernah sedih ya. Maka hasil dari ridho kesedihan kita ya adalah Allah akan memberi kita surga. Kalau dalam ridho pasti ada kebahagiaan, pasti ada. Jika tidak ada lagi kita minta dengan Allah, itu dulu aku terpaksa, tidak ya. Berdoalah, selalu berdoa. Minta kepada Allah karena Allah tempat kita bersandar ya, untuk kita dikuatkan Allah. Ya. Karena apa? Ada berapa hubungan antara kita dengan Allah yaitu zuhur zakwa, jiwa amarah, ridho, ikhlas dan sabar. Hubungan dengan makhluk atau jiwa yang ihsan, pemaaf, dan juga jiwa mutmainah tadi ya. Orang dikatakan ridho jika kebahagiaan dia menyambut musibah itu sama. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, kenapa di surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 33? Jannatun aden yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawiri. Itu ada di surat Al-Fatir ya. Allah akan memberikan surga Aden bagi mereka, masuklah mereka ke dalamnya. Di situ sudah dibilang ya. Iya, mereka akan diberikan surga Aden, Jannatun Aden ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, boleh? Alangkah bahagianya yang mengikuti jejak awal Umi karena setengah aja aku udah adem banget. Masya Allah. Udah enggak. Qoda'ah enggak setengah, seperempat Umi kajian ilmu qoda'ah sudah ada. Maka kalau kita faktor untuk kita meningkatkan imun kita adalah selalu berpikiran positif. Itu saja ya. Dan kita tidak perlu pengakuan makhluk, tidak perlu kita minta respon makhluk, reaksi makhluk, insya Allah akan tenang. Karena godaan ini siapa sih namanya? Sayang, namanya siapa nama aslinya? Biar bisa Umi sebut ya. Jadi kalau kita ini tidak lagi peduli dengan reaksi makhluk, kita akan bahagia, tenang. Tidak, cuek aja. Mau dinilai orang bagus, mau terserah, itu memang kerjaan makhluk menilai orang. Kita berbuat baik dikatain orang. Kita berbuat jahat dikatain orang. Kita duduk di rumah pun diam ya. Macam kita duduk di rumah cuma bikin video TikTok, masak, ngurus suami, ngurus anak, duduk di rumah nih dikatain, oh itu sekarang sibuk di rumah lah, tidak ada teman, hanuhan. Itu kerjaan makhluk ya, itu kerja mereka untuk menilai kita. Tetapi kalau kita yang sudah diberikan Allah hidayah, kita tidak sempat menilai orang, tidak sempat ya. Oh enak sekali dia sekarang sudah sibuk di rumah, enak sekarang jadi seorang ibu rumah tangga, seorang nenek ya, duduk di rumah, masak, bereskan rumah ya, sekali-sekali buat video TikTok, sekali-sekali belajar, sekali-sekali lihat video TikTok orang ketawa, kan bahagia. Kalau orang pemain TikTok susah, mereka tidak baik, pasti bahagia. Karena ketika galau bikin video TikTok ya, ketika sedih buka video orang, kita ketawa ya kan. Tapi kalau Umi pernah buat video yang tentang makan bakwan, gua aja jangan utang sama gua aja bakwan pagi tadi gua makan sampai sore. Terus ada di Facebook Umi, kan kalau bikin PT TikTok Umi share di Facebook Umi supaya orang tahu TikTok Umi. Terus ada yang komen, ibu-ibu Facebook, iyalah jangan buang makanan, mubazir, serius betul kata-katanya, komentarnya ya, seolah-olah itu audio Umi beneran ya, karena mereka tidak lewat TikTok. Dan sekarang banyak sekali orang yang dulu menjelek-jelekkan TikTok, sudah tua main TikTok. Hah? Ya ini sudah hampir selesai ya. Terus banyak sekali orang yang dulu tidak suka TikTok sekarang pelan-pelan sudah buat TikTok loh. Sekarang sudah banyak yang buat TikTok ya. Nenek-nenek, datuk-datuk, nyai-nyai dulu yang sibuk mau ngatai orang memakai TikTok ya, sekarang sudah diam-diam buat TikTok ya. Jadi jangan sering ngomong orang sekarang jadi cinta TikTok ya. Oke, sampai di sini dulu karena Umi mau pergi, mau jalan ya. Sebenarnya Umi pengen melanjutkannya, tetapi karena keadaan Umi akan ngantar anak Umi sekolah, Umi undur diri ya. Jika ada kesalahan Umi mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umi aku emak-emak udah jadi pakai nama anak. Oh iya. Iya, namanya siapa sayang ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalau tidak pakai nama seperti Ika Keman, bagaimana kalau kita nanti masuk surga Allah? Umi tidak tahu nama Godaah, ya. Nggak mungkin Umi manggil nama Godaah kalau Umi duluan masuk surga, dirahmati Allah, atau kalian masuk surga, kalian kata, ini Umi Saripah nggak ada di surga. Ayo minta dengan Allah beri syafaat. Begitu juga makanya Umi selalu bilang setiap bikin
nama media sosial, bikin nama asli kita supaya kita antara kita saling berpanggil-panggil, saling mendengar. Ketika duluan yang salah satu dari kita masuk surga, oh kita ingat, oh ini nama ini kok tidak ada di surga Allah, ya seperti itu ya sayang ya. Oke ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhanku, ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami, kedua orang mertua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah halal yang kau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah, ketika masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, walaupun kami tidak bisa bertemu di dalam room ini secara langsung, tidak bisa bertemu di atas dunia ini, ya Allah tolong pertemukan kami di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika engkau ingin memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan sedang mencintaimu, dalam keadaan bersujud kepadamu. Ya Allah ya Tuhanku, bagi saudara kami, teman kami, orang tua kami yang sedang sakit, sembuhkanlah dan angkatlah penyakitnya dan berilah kesabaran. Allahumma inni nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi ya wa makasih juga wa maghfiratan badal maut Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alafahin dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bisul khotimah. Sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Makasih untuk tap-tap layarnya. Makasih untuk rezeki hadiahnya untuk Umi. Makasih untuk doa-doanya. Makasih juga yang sudah follow Umi. Berkah ya insya Allah. Next kita besok Umi tidak live, tapi nextnya kita live hari Rabu ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama Goda. Oke, Umi tutup ya. Mantra anak Umi dulu ya. Assalamualaikum.